Petugas segera melakukan olah TKP dan evakuasi 4 jasad yang ditemukan dalam mobil di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 284 Desa Karangjati Tarup, Kabupaten Tegal. Kejadian berawal saat petugas tol mendapati mobil berwarna perak berhenti di kilometer 250 pada Kamis dini hari pukul 1 pagi. Namun saat disarankan untuk rumah sakit, pengemudi menolak dan memilih melanjutkan perjalanan. Namun sekitar pukul 6 pagi, kendaraan kembali ditemukan terparkir di kilometer 284. Saat diperiksa dan diketuk pintu dan jendela, tidak ada respon. Karena tidak ada reaksi, petugas tol menghubungi unit PJR dan Polres Tegal. Saat dibawa paksa, 4 orang ditemukan sudah tewas yang terdiri dari 3 orang dewasa dan 1 anak balita. Seluruh jasad dievakuasi ke RSUD Dr. Suselo Selawi untuk dilakukan otopsi. Usai menjalani pemeriksaan, keempat jenazah dibawa keluarga Jumat dini hari ke Bekasi untuk dimakamkan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sempat dilaporkan hilang sejak 2 minggu lalu, seorang pengacara ditemukan tak bernyawa di hutan Kubang Kangkung, Cilacap, Jawa Tengah. Korban diduga dibunuh sebelum jasadnya dikuburkan. Tim gabungan Satreskrim Polresta Cilacap dan Banyumas menggali tanah untuk mengevakuasi jasad terkubur sedalam 1 meter lebih di hutan Kubang Kangkung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Korban bernama Aris Munadi, warga desa Tambak Sogra, Banyumas, diketahui berprofesi sebagai pengacara. Temuan jasad korban berawal adanya laporan keluarga terkait hilangnya korban sejak lebih 2 pekan lalu. Setelah diselidiki dan memeriksa sejumlah saksi, korban ditemukan tewas terkubur di dalam hutan. Korban diduga dibunuh sebelum jasadnya dikubur. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Margono Soekarjo untuk otopsi. Kini polisi masih menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap pelaku pembunuhan korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Lagi-lagi masalah utang piutang berujung bencana. Tidak terima utangnya sebesar 1 juta rupiah ditagih, seorang pria nekat menganiaya pasangan suami istri di Karawang, Jawa Tengah. Akibatnya kedua korban terluka parah akibat sabetan senjata tajam. Warga desa Cengkong, Karawang, Jawa Barat dihebohkan oleh penyerangan terhadap pasangan suami istri yang tinggal di desa ini. Elina Mahulae dan Gom-Gom Tambunan ditikam oleh rekan kerjanya sendiri di rumah mereka. Setelah menikam keduanya, pelaku sempat melarikan diri namun kembali ke rumah korban sebelum ditangkap oleh warga. Polisi pun langsung datang ke lokasi dan mengamankan pelaku. Menurut kesaksian korban, pelaku menyerang mereka karena tak terima setelah sebelumnya ditagih utang sebesar 1 juta rupiah. Hingga kini pelaku masih diperiksa di kantor polisi. Polisi pun belum memberikan keterangan resmi terkait penyerangan ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Beralasan mengusir jin di dalam tubuh, seorang pria tega mencabuli anak tirinya di Subang, Jawa Barat. Aksi bejat itu sudah dilakukan pelaku selama 6 tahun. Polisi menangkap seorang pria di Subang, Jawa Barat usai dilaporkan mencabuli anak tirinya. Dalam aksinya, pelaku mengelabui korban dengan mengaku mempunyai jin di dalam tubuhnya. Korban yang masih berusia 12 tahun pun terperdaya hingga dicabuli berulang kali selama 6 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan polisi untuk menjalani pemeriksaan intensif dan terancam hukuman berat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati kelicikan dari pelaku pemerasan. Mengaku sebagai anggota polisi, 6 pemuda melakukan intimidasi dan kekerasan hingga memeras korbannya di Banyumas, Jawa Tengah. Enam pemuda yang mengaku anggota polisi ini ditangkap setelah dilaporkan warga melakukan pemerasan. Tersangka juga mengintimidasi dengan kekerasan dengan menggunakan modus jebakan kasus narkoba. Dalam rekonstruksi terungkap peran masing-masing tersangka dengan aksi kejahatannya. Mengaku sebagai anggota Sat Narkoba, tersangka memeras seorang pemuda berdalih korban terlibat penyalahgunaan obat terlarang.
Agar bisa lepas, korban diminta menyerahkan uang tunai 5,5 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayubi, iNews melaporkan. Waspada bagi Anda pemilik mesin pendingin ruangan atau AC karena di Palembang, Sumatera Selatan, 2 pelaku yang berpura-pura sebagai pemulung nekat menggondol mesin AC outdoor. Kali ordernya banyak, rumah susun banyak hilang. Dua maling pencuri AC outdoor yang beraksi dengan modus sebagai pencari rongsokan ditangkap di Siring Agung, Kota Palembang. Setelah menggondol AC outdoor milik korban, keduanya dikejar warga hingga sempat sembunyi di dekat gorong-gorong saluran irigasi. Polisi yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi mengamankan kedua pelaku. Menurut korban, usai AC outdoornya dicuri, ia melihat banyak baut berserakan. Kedua pelaku beserta sejumlah barang bukti diserahkan warga ke pihak kepolisian sektor Ilir Barat 1 Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Indonesia sahabat medali emas pada cabang olahraga basket 3x3 Putri SEA Games 2025 usai mengalahkan tuan rumah Thailand. Dan raihan ini menjadi sejarah karena pertama kalinya Indonesia meraih emas di basket 3x3 Putri SEA Games sejak pertama kali dipertandingkan pada 2019. Indonesia meraih emas pada cabang olahraga basket 3x3 Putri SEA Games 2025 usai mengalahkan tuan rumah Thailand pada partai puncak di Stadion Nimbutir, Kota Bangkok, Thailand pada Kamis malam waktu setempat. Skuad besutan Fandi Andika Ramadhani mampu mengatasi Thailand. Tim Merah Putih menang 20-18 atas Thailand dan merebut medali emas. Raihan ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia meraih emas di basket 3x3 Putri SEA Games sejak pertama kali dipertandingkan pada tahun 2019. Sementara itu, atlet renang Indonesia Masniari Wolf dan Jason Donovan Yusuf juga menyumbang 2 medali emas di ajang SEA Games 2025. Jason Donovan Yusuf kembali menyumbang medali emas keduanya bagi Indonesia di nomor 50 gaya punggung. Jason mencatat waktu 25,36 detik. Sementara 1 emas lain disumbang di gaya punggung putri. Masniari Wolf catat waktu 28,8 detik. Kemenangan Vietnam atas Malaysia menghidupkan kembali peluang timnas U22 Indonesia untuk lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Syaratnya Garuda Muda harus menang 3-0 saat jumpa Myanmar. Timnas U22 Indonesia terus mengembleng diri jelang laga hidup mati kontra Myanmar U22 di Chiang Mai, Thailand. Dalam laga pembuka grup C hari Jumat, Garuda Muda wajib menang besar jika ingin lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Pasukan pelatih Indra Safri tersebut diuntungkan dengan hasil laga grup B antara Vietnam kontra Malaysia hari Kamis. Vietnam menang 2-0 sehingga menghidupkan kembali peluang merah putih menembus 4 besar. Meski kalah dari Vietnam, Malaysia tetap punya peluang lolos ke semifinal karena memuncaki klasemen sementara runner-up terbaik. Namun Indonesia bisa menggeser Malaysia dengan syarat menang minimal 3-0 saat jumpa Myanmar. Jika menang 3-0, maka Indonesia memiliki gol plus 2. Indra Safri meminta Ivar Jenner dan kawan-kawan fokus memenangi laga melawan Myanmar. Saat kalah 0-1 dari Filipina di matchday pertama, Indra mengeluhkan performa anak asuhnya yang dinilai jauh dari harapan. Lini depan mandul, lini tengah miskin kreasi, sementara sektor belakang terlalu mudah kebobolan.